Modal 200.000 itu sekarang omsetnya sudah berapa Mbak Nisa? Omsetnya mungkin menyentuh belasan juta sebulan. Wah, serius? Halo Tribuners, apa kabar? Balik lagi di tribunbanten.com. Kali ini program tribunbanten.com akan menyapa salah satu kaum milenial cantik asal Kabupaten Serang. Halo Mbak. Halo, Oh iya Mbak, ini kan jarak kita sudah aman. Boleh lepas maskernya? Oke, Mbak. Mbak cantik ini kan adalah salah satu kaum milenial asal Kabupaten Serang. Boleh diperkenalkan dulu nggak ke Sobat Tribuners? Siapa sih Mbak ini? Boleh. Halo semuanya Tribuners, kenalin aku Nisa, aku dari Kabupaten Serang. Lebihnya aku owner dari Jangjang Fruit Bar. Asli Kabupaten Serang Mbak? Ya. Sudah berapa lama berarti? Dari lahir mungkin. Dari ya. lahir? Dari lahir udah di Kabupaten Usia Serang. berapa memang? Usia aku 24 tahun. Wah, masih muda banget loh Tribuners. Udah cantik. Terus sekarang lagi merintis juga. Apa nih? Jangjang Fruit Bar. Ya. Jangjang Fruit Bar. Kalau boleh tahu, ini Jangjang Fruit Bar ini salad ya Mbak ya? Iya, salad buah. Salad buah. Memang dirintis sama Mbak langsung? Iya, kebetulan aku sendiri yang rintis gitu. Karena awalnya juga nggak sengaja sih. Gitu. Kan Mbak Nisa tadi kan masih 24 tahun ya Mbak. Apa sih maksudnya kenapa bisa tercetus untuk buat si Jangjang Fruit Bar ini buat berjualan salad buah? Kan bisa melakukan hal lain kayak misalnya TikTokan atau kan sekarang lagi zaman banget nih kan TikTokan atau bikin konten YouTube juga. Kenapa memilih berdagang? Karena sebetulnya nggak sengaja sih, waktu itu kebetulan lagi jalan-jalan tuh di Car Free Day ya kan. Car Free Day lihat-lihat nih kok banyak salad gitu. Terus kemudian aku coba dan mungkin salad itu cocok-cocokan gitu ya. Jadi aku niat nih iseng awalnya bikin sesuai apa yang aku mau gitu. Apa sih standar yang aku mau, gimana sih salad yang seharusnya sesuai sama selera aku aja gitu. Terus kemudian iseng-iseng buka PO gitu kan, dan alhamdulillahnya ya sampai sekarang jalan gitu. Udah berapa lama Mbak Nisa? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Mbak Nisa sendiri yang bikin saladnya? Iya, kebetulan aku sendiri. Wah, udah cantik, pinter masak nih Tribuners. Udah punya pacar belum? Malu aku kalau ditanya kayak gitu. Pasti kan udah cantik, udah juga pengusaha salad buah, pasti banyak dong. Nih ada nggak nih Ya, tambatan hatinya? Aku udah ada. Udah ada. Ya Tribuners sayang sekali. Wah. Oke Mbak Nisa, kalau boleh saya tahu nih, Mbak Nisa sekarang bekerja kah atau masih kuliah? Aku bekerja juga iya, usaha juga iya. Usaha juga iya. Itu nggak keganggu kerjaannya Mbak? Enggak dong, karena kan ya butuh tadi manajemen waktu gitu, karena nggak ada yang bisa dikesampingkan kan. Ketika kita sudah memulai, jangan sampai apa yang kita mulai itu berhenti. Betul. Untuk sekarang berarti masih tinggal sama orang tua? Masih. Nah, untuk orang tua sendiri gimana nih Mbak dengan usaha si Jangjang Fruit Bar ini? Dari orang tua nih tanggapannya gimana? Kan kerja juga, jualan juga, gimana nih? Ya, kalau orang tua sih alhamdulillah support ya, mau aku kerja, mau aku usaha gitu. Yang penting halal aja gitu kan. Cuman untuk ketika aku bekerja mungkin manajemen waktunya lebih di-handle sama mamaku gitu ya. Terus ketika aku weekend mungkin kita bisa bagi waktu di weekend gitu. Bener. Nah, Tribuners, sekarang berarti kalau misalnya mau berwirausaha sambil kerja bisa ya kayak Mbak Nisa ini, asal waktunya bisa dibagi ya Mbak Nisa ya. Betul. Nah, Mbak Nisa, kan sekarang lagi zaman banget nih salad buah ya. Banyak banget pasaran salad buah. Nah, apa sih yang membedakan salad buah Mbak Nisa dengan salad-salad buah di luar sana? Kalau untuk itu sebenarnya relatif ya, karena itu balik lagi ke selera masing-masing. Cuman kalau untuk aku sendiri, kita kan biasanya umumnya ini salad buah lebih ke asam mungkin ya. Cuman kalau untuk Jangjang Fruit Bar ini lebih cenderung ke manis, karena kan tujuan aku kan anak-anak muda gitu ya, yang memang suka manis gitu. Benar. Karena kebetulan juga anak-anak kan biasanya kalau makan buah mungkin agak susah gitu ya. Oh iya. Benar. Jadi aku juga sempet nih kayak ibu-ibu, bunda-bunda kan kayak sering cerita ini anaknya susah makan buah gitu kan. Nah makanya itu aku bikin ke manis agar anak-anak juga bisa konsumsi. Gitu. Nih bunda-bunda udah jadi bunda kah?
Belum. Oke, berarti ini sasarannya awalnya untuk anak-anak dan Iya, untuk anak-anak untuk anak-anak muda ya. ya. Oke, Mbak Nisa, kaum milenial kan sekarang memang nggak cuma Mbak Nisa ya yang Iya. akhirnya memutuskan untuk berjualan. Nah, Mbak Nisa bisa nggak sih ngasih tips and trick untuk kaum milenials di luar sana, untuk para Tribuners, gimana sih cara buka wirausaha yang baik, bisa berjalan lama, dan juga bisa bertanggung jawab atas wirausahanya? Oke, kunci aku itu ada 3. Apa tuh? Pertama, kita usaha, Mm-mm. doa, dan sabar. Bisa dijabarin tuh Mbak? Jadi ketika kita berpikir untuk usaha, pasti kan kita ada, wah gua mau jualan ini nih misalkan gitu. Jadi ketika kita udah ada ide gitu, usaha untuk realisasi. Nah, realisasinya bagaimana itu kan butuh kesabaran. Benar. Nah, ketika kita udah usaha, otomatis kita juga nggak melupakan Tuhan ya. Maksudnya kan kita berusaha sebagaimanapun tetap nanti Tuhan yang menentukan gitu. Yang penting kan Tuhan nggak tidur. Dia Betul. melihat kita usaha, kita berintis, itu pasti insya Allah nanti pelan-pelan sabar akan ada hasilnya. Kan ada hasilnya. Mbak Nisa ini memang sudah suka berjualan kah dari kecil atau aku memang dari SD. serius? Iya, aku dari SD udah jualan ya Jualan kan. apa tuh? Bisa diceritain nggak sama Tribuners? Jadi dulu tuh aku pas SD gitu ya, kayak ya udah kayak di tukang fotokopi gitu ada yang jualan stiker nih kan. Oh, Jadi bikin kan stiker? bukan, jadi kayak stiker yang selembaran tuh, nah aku gunting-gunting tuh. Dulu kan lagi musim Barbie ya kan. Oh iya benar. Musim Barbie aku gunting-gunting, jadi yang ukurannya besar aku jual lebih mahal gitu. Berapa tuh Mbak kira-kira? 2000. Padahal harga stikernya juga berapa ya? Ya gitu, kayak sepintas bikin anak kecil aja. Oke, ini jualan asik nih gitu kan. Karena kan senang dapat uang. Iya kan, benar. Gitu. Berarti dari kecil nih memang sudah punya jiwa Iya. dagang ya. Itu berarti sampai kapan tuh? Sampai SMP, SMA juga tetap berjualan atau gimana? SMP juga aku jualan. SMA juga ya jualan, kayak tau gak sih kayak keripik-keripik yang seribuan. Oh iya, yang kayak kriuk-kriuk gitu ya. Kan biasanya anak sekolah suka tuh yang keripik-keripikan, apalagi murah-murah gitu Bener, kan. bener, Udah bener. jualin keliling gitu kan, keliling kelas-kelas teman-teman gitu. Iya benar. Wah, ini Mbak Nisa nih salah satu motivasi buat berdagang para kaum milenials ya. Oke Mbak Nisa, kalau menurut Mbak Nisa sendiri untuk kaum milenials tuh lebih disarankan gimana sih berdagang nih? Maksudnya cocok nggak sih buat kaum milenials? Cocok banget, karena apalagi sekarang di Indonesia itu lagi pergerakan UMKM-nya kan kencang Oh, banget iya, ya. benar. Kebetulan dari Presiden juga aku dengar-dengar kemarin ada program UMKM khusus gitu kan. Jadi untuk yang mau usaha, jualan itu jangan takut, jangan pernah minder gitu. Karena pasti ya ada aja jalan yang ngikutin alur aja gitu. Tapi kan pasti kaum milenials itu kan ada hambatan utama itu adalah Pasti, modal. Pasti. Ya kan modal tuh kan pasti jadi salah satu hambatan. Namanya kita anak muda ya, dari mana sih awalnya bisa dapat uang sekian buat buka usaha ini. Nah untuk Mbak Nisa sendiri gimana nih kalau misalnya masalah modal? Kalau pengalaman pribadi aku sih untuk modal, kalau kita memulai itu manfaatin yang ada dulu. Kayak Benar. misalkan nih izin ke orang tua mau usaha gitu kan, pasti kan mereka support gitu kan, walaupun kecil-kecilan ya pinjamlah uang dulu sekian gitu kan. Pasti kan, Benar. jangan langsung tiba-tiba besar gitu kan, karena Iya, kita benar, nanti nggak tahu ke depan tuh ada apa Iya, gitu kan. betul. Semuanya kan bertahap, mulai dulu lah dari yang kecil. Aku juga dulu mulai itu dari 200.000 aja. Dari 200 ribu Iya, ini. 200.000, terus kemudian berkembang kan naik gitu. Naik, omsetnya. benar. Berarti awal mula nih dari 200 ribu Dari ya. 200.000. Si salad buah ini, si Salad Jangjang buah. Fruit Bar ini yang sudah bertahan selama 2 tahun ya Mbak Nisa ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu modal 200 ribu itu sekarang omsetnya sudah berapa Mbak Nisa? Omsetnya mungkin menyentuh belasan juta sebulan. Wah serius? Wah Tribuners Iya, omsetnya belasan benar-benar juta mengejutkan ya. Modal 200 ribu Iya. dan sekarang udah sekitar belasan juta ya. Belasan juta. Oke Mbak Nisa, aku mau kepo sedikit nih. Ini kan lagi pandemi COVID ya. Boleh. Ini kan Jangjang Fruit udah dibuka dari 2 tahun yang lalu. Berarti sebelum pandemi. Iya. Kira-kira ada perbedaan nggak dari sebelum pandemi sama sesudah? Kalau aku alhamdulillah masih stabil ya. Masih stabil. Masih stabil karena ya itu tadi mungkin dulu merintisnya kan ya pontang-panting Iya, benar. gitu kan. Tapi ketika kita sudah dapat kepercayaan dari konsumen, kita sudah punya konsumen tetap dan bahkan kita bisa mencari customer baru gitu kan. Itu benar. kan akan berjalan terus gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan konsumen, mendapatkan customer baru itu dilakukan secara beriringan. Oke benar. Nah sekarang kan pandemi COVID ini banyak juga ya Mbak kaum milenials, para muda-muda yang akhirnya keluar dari perusahaan karena kena PHK dan segala macam. Nah menurut Mbak Nisa ini gimana nih buat mereka kira-kira kalau misalnya setelah keluar dari perusahaan untuk berdagang?
Kalau menurut aku jangan pernah nyerah sama Hmm. keadaannya. Kita kan nggak tahu gitu ya nanti di depan ada apa. Jadi ketika kita di PHK gitu, jangan putus asa karena pasti ada jalan, pasti ada gantinya gitu kan. Ya misalkan nih kita bisa masak, ya manfaatkanlah kalian kita buat masak. Kayak misalkan dari jualan seblak atau Iya, apa. benar. Itu kan nggak ya modalnya nggak Modal sebanyak kecil-kecilan ya. kita bisa mulai dengan hal kecil gitu sebenarnya. Ya itu nggak dimanfaatin. Jadi nggak perlu yang wah dulu, Iya, tapi benar. mulai dari awal Benar. dulu ya Mbak Nisa. Nah, Mbak Nisa, kasih triknya buat berjualan supaya kan kita kalau misalnya nggak punya jiwa jualan ya, misalnya kan Mbak Nisa dari SD nih memang Iya. sudah suka jualan kan. Kalau untuk para kaum milenials yang memang kayak kesulitan untuk berjualan, berdagang, tuh triknya gimana sih untuk memasarkan dagangannya? Kalau aku sih lebih menganggap customer itu teman aku. Benar. Jadi ketika kita royal dengan customer juga pasti royal sama kita gitu. Jangan pernah pelit, jangan semata-mata kita cari untung. Gitu Betul. kan. Kalau kita nyari untung ya udah ketika mereka beli kita dapat untung, ya udah kita cuma dapat untung. Oh ya, Tapi- selesai ya abis Iya, itu. tapi ketika kita bisa dekat sama konsumen gitu Benar. kan, mereka jadi teman kita, otomatis kan ya mereka ingat mindsetnya ya Jangjang Fruit Bar tadi karena mungkin terkenalnya oh ownernya baik, ownernya ramah, oh ini banyak promonya kayak gitu. Jadi lebih ke situ aja sih. Lebih ke situ aja ya Mbak. Berarti triknya bagi para kaum milenials yang mungkin masih kesulitan ya untuk berdagang, perlakukan pelanggan kalian nih seperti sahabat ya Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, ini kan bisa dijelasin nggak sedikit? Ini Jangjang Fruitnya ini bermacam-macam rasakah atau gimana? Iya, kebetulan. Nah, biasanya kan salad buah itu salad yang putih, yang mayonesnya putih. Kalau aku kebetulan ada rasa matcha, terus ada taro juga. Ini yang terbaru ada red velvet. Dan yang terbaru dari Red Velvet. Nah, kalau misalnya Sobat Tribuners yang berada di Kabupaten Serang pengen mesen Jangjang Fruit Bar ini gimana caranya nih? Bisa banget, bisa karena kita ada di GoFood, di GrabFood. Untuk store mungkin agak jauh ya dari Serang gitu. Kita lebih dekat ke area Cilegon sebenarnya gitu. Cuman untuk aksesnya tadi ya bisa lewat GoFood sama GrabFood. Oke, nah Sobat Tribuners yang berada di sekitar Serang, kalau mau salad buah bisa langsung coba Jangjang Fruit Bar milik Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, terima kasih telah berbincang-bincang dengan Tribun Banten. Semoga tips dan triknya untuk para kaum milenials dalam berdagang ini bisa diterapkan di rumah dan bisa sesukses Mbak Nisa sekarang. Semoga selalu sukses ya Mbak Nisa. Sukses juga buat Mbak Dila. Amin. Semakin besar usahanya dan semakin cantik. Oke? Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita sama wanita cantik asal Kabupaten Serang. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Sukses selalu. Amin, Mbak Dila juga sukses selalu. Karirnya mungkin nanti muncak terus. Amin ya Allah. Dan semoga Jangjang Fruit Bar ini semakin besar ya Mbak Nisa. Oke Tribuners, terima kasih telah menyaksikan program kita. Balik lagi nanti di tribunbanten.com dan terima kasih. Dadah. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.